Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'dah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema Harry Pras, musuh dalam selimut di dalam agama Islam. Benarkah? Tanda tanyanya itu. Jadi Harry Pras, musuh dalam selimut di dalam agama Islam. Kenapa kok saya mengambil judul seperti ini? Karena banyak permintaan dari netizen atau penonton setia channel kami terkait masalah Harry Pras, musuh dalam selimut. Yang pertama, kenapa saya kok tertarik untuk mengambil tema ini? Yang pertama, memang agak masuk akal sih ketika Pras dikatakan musuh dalam selimut di dalam agama Islam. Yang pertama, alasannya narasi-narasi yang dibuat oleh Pras adalah narasi-narasi yang penuh kebencian, narasi-narasi yang penuh fitnah. Itu alasan yang pertama. Dengan bukti banyak video-video Pras yang memakai judul yang memang penuh dengan kontroversi, termasuk judulnya ini. Yang pertama, Habib Rizik macan ompong. Yang kedua, judul yang saya ambil ini sebagian ya. Yang kedua, gus-gusan semakin tolol. Yang ketiga, sebagian video Harry Pras dengan memakai judul yang penuh kontroversi. Kemudian kalau kita masuk ke dalam videonya Pras, memang kata-kata yang disusun oleh Pras, narasi-narasi yang dibuat oleh Pras, memang narasi-narasi yang seolah-olah memang mengadu domba antar kita umat muslim, antar kita umat Islam, antar para ulama, entah itu kita katakan ulama Sunni ataupun ulama Wahabi. Itu sering dibentur-benturkan oleh Pras. Kalau kita lihat yang seperti ini, berarti sangat masuk akal kalau Pras itu dikatakan musuh dalam selimut. Pras tidak punya peran, Pras tidak punya jasa sama sekali, Pras tidak punya andil sama sekali di dalam agama Islam, malah dia mengadu domba antar para ulama, membuat narasi-narasi yang penuh kebencian. Termasuk salah satu contoh videonya Pras yang ini. Kalian akan meninggalkan ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Imam Ghazali ini lahirnya kapan? Imam Ghazali lahirnya kapan? Kok bisa dipanggil Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa? Nabi Musanya lahir kapan? Nabi Muhammadnya lahir kapan? Imam Ghazalinya lahir kapan? Bertemu teman-teman dan diceritakan. Nah, yang menceritakan ini siapa? Yang menceritakan kisah ini siapa? Bersumber dari mana? Perawi-perawi ceritanya bagaimana? Pernah ditakhrij gak cerita ini? Harus teman-teman, kita harus kritis terhadap cerita-cerita seperti ini karena menisbahkan kepada Nabi Muhammad, takutnya dusta. Dia mengadoma antar ulama Sunni dengan ulama Wahabi, antar ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan ulama Wahabi. Juga ada videonya Pras yang mengadoma antar ulama kita sendiri, yaitu ulama Sunni, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pras mencuplik pendapat ulama kita yang memang seakan-akan sama dengan pemikirannya Pras, dibenturkan dengan ulama kita yang tidak sepemikiran dengan Pras. Itu seringnya seperti itu. Kan yang malu bukan kita sebenarnya sih, kalau kita gak malu sama sekali dengan apa yang telah dilakukan Pras. Yang malu itu sebenarnya dari warga Wahabi sendiri. Kan kasihan Wahabi punya orang-orang seperti Pras yang bahasanya mungkin bisa kita katakanlah tolol pendapatnya, bodoh pendapatnya, kualitasnya sangat rendah. Ini ya malulah kalau kita. Berarti kan seolah-olah Wahabi itu melahirkan generasi-generasi yang seperti Pras, dan akan bermunculan generasi-generasi berikutnya yang sama seperti Pras ini. Kalau saya yang menjadi Wahabi ya malu sih, punya Pras ini kita malu.
Bahkan saya pernah membuat video, Pras katanya dipaksa untuk masuk NU, Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi mohon maaf, NU tidak sama sekali mengharapkan Pras di sini. Karena NU melahirkan generasi-generasi terbaik, NU melahirkan generasi-generasi muda yang menjadi pejuang agama, menjadi penerus agama dengan kualitas yang memang bisa diandalkan. Ahlussunnah wal Jamaah memunculkan generasi-generasi pejuang tangguh yang memang di dalam agama sangat mumpuni dan sangat berhati-hati di dalam menyampaikan suatu masalah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama, kurang lebihnya seperti itu. Sama sekali kita tidak berharap Pras itu masuk ke sini. Ya tambah malu lah kita kalau ada Pras di sini. Kalau Pras yang mau masuk ke Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah, monggo lah, gak apa-apa. Nanti kita buat bagian, kita kasih bagian apa, nata sandal tah, atau mengantarkan makanan lah, jadi pelayan kita lah. Ya gak apa-apa itu. Sehitung-hitung pengabdian, hitung-hitung juga belajar juga. Biar apa yang disampaikan gak ngawur gitu loh, gak sekarpan. Itu yang pertama. Oleh karenanya judul ini sangat masuk akal, Pras musuh dalam selimut di dalam agama. Dengan bukti yang telah saya paparkan tadi. Yang kedua, Pras tidak menerima perbedaan. Pras tidak menerima perbedaan. Jadi seakan-akan apa yang menjadi pendapatnya Pras, apa yang menjadi pemahaman Pras itu adalah pemahaman yang sangat benar, yaitu kebenaran mutlak, yaitu di pemahamannya Pras. Itu. Jadi bisa disimpulkan siapapun yang berbeda dengan Pras berarti salah. Siapapun yang berbeda dengan Pras perlu dimusuhi. Itu secara tidak langsung bisa kita simpulkan seperti itu. Karena dengan bukti video-video yang telah diunggah Pras, yang telah dibuat Pras, contoh terkait masalah kunut, terkait masalah tahlilan, terkait masalah tawasul, oleh Pras disirik-sirikkan semuanya. Padahal ulama Wahabi sendiri mengatakan bahwasannya siapapun yang mau bertawasul, bertahlil, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin berbeda dengan paham mereka, ulama Wahabi sendiri mengakui itu perkara yang khilafiyah, perkara yang menjadi perbedaan ulama, perbedaan umat. Sedangkan Pras yang kosong, nol putul, tidak tahu agama sama sekali, malah menyalah-nyalahkan orang-orang yang berbeda dengan dia sendiri. Kan gitu. Ini kesalahan Pras yang kedua. Jadi sangat pantas sekali kalau Pras dikatakan musuh dalam selimut. Jadi perlu Pras ini belajar sedalam mungkin, belajar semaksimal mungkin supaya apa yang disampaikan itu punya dasar, apa yang disampaikan itu punya dalil gitu. Dalil-dalil yang dipakai atau alasan-alasan yang dipakai itu adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang diambil dari Google, yang diambil dari AI mungkin kalau sekarang, dan itu sangat fatal. Pendapat-pendapat yang diambil dari internet itu sangat fatal, karena kita punya guru, dari guru kita ke guru, guru kita ke guru, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah SAW, yang mana belajar yang seperti ini tidaklah mudah, tidak sebentar, butuh waktu yang lama. Pras gak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Ketika muncul malah menyalah-nyalahkan, malah membuat fitnah, malah mengadu domba, seakan-akan pendapatnya paling benar sendiri. Ini kan bagaimana kita mau mengatakan kalau bukan musuh dalam selimut? Kan yang jelas ini masuk akal kan? Oke, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Pras suka memecah belah umat. Jadi bagi para penonton, mungkin kalau memang tahu bagaimana Pras memecah belah umat,
kamu masuk ke channelnya Pras, kalau memang kamu yakin bisa tidak terpengaruh dengan apa yang diterangkan oleh Pras, monggo masuk dan kita dengarkan bagaimana Pras membuat narasi yang seakan-akan umat Islam ini terpecah belah, tidak ada keakraban di antar umat Islam. Sedangkan ulama-ulama kita sendiri sama sekali tidak mengajari itu. Guru-guru kita semua tidak mengajari itu. Kita mengajari bahwasanya Islam itu adalah agama yang damai, agama yang tenang. Kan seperti itu. Oleh karenanya ini mungkin judul yang mungkin agak masuk akal yang ditulis di kolom komentar oleh netizen, bahwasanya Pras itu memang musuh dalam selimut di dalam agama Islam. Mungkin itu kepada para penonton, kepada para penonton channel kami, jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang seperti Pras ini. Dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah untuk mempelajari agama yang benar dan memiliki akidah yang sesuai dengan ulama salafun sholih, dengan guru-guru kita semua, dan diridhai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.